Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Beberapa hari kemudian, di dataran Liuhuo, Xiaoyan, yang sedang dalam perjalanan dengan panik, akhirnya mendarat di puncak batu merah gundul, matanya berbalik, dan di ujung pandangannya, 3 aura dengan cepat mengejarnya. Sepertinya tidak akan lama lagi akan datang ke sini. Orang-orang ini benar-benar tanpa henti. Merasakan 3 aura, Xiaoyan sedikit mengernyit saat ini, pikirannya berubah tajam, dan kemudian dia melambaikan telapak tangannya, dan tenda hitam di depannya dengan cepat memadat, mengikuti di bawah kendalinya, secara bertahap diringkas menjadi sangkar persegi, dan ketika ruang di tengah terkoyak, sekelompok Lei Yuan yang mengamuk juga muncul. Lei Yuan terungkap, dan 3 orang yang mengejarnya di kejauhan juga menemukan bahwa kecepatan bergegas ke depan sedikit lebih cepat hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka sudah muncul di kehampaan yang hanya 100 kaki, jauh dari Xiaoyan, superior. Ada 3 orang yang datang, seorang lelaki kuat dan 2 lelaki tua. Kekuatan mereka ada di sekitar Yuan Zun bintang 5, dan Xiaoyan sekilas mengenali ketiganya. Beberapa hari yang lalu, di pelelangan benteng lava, mereka menawar satu sama lain mereka adalah orang-orang yang bersaing untuk Lei Yuan, dan ketiganya adalah orang kuat dari atribut guntur, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah meninggalkan benteng lava, mereka akan mengikuti mereka sampai ke sini. Hehe, setelah beberapa hari mengejar, Yang Mulia akhirnya berhenti. Di antara mereka bertiga, seorang lelaki tua yang bertubuh relatif pendek berbicara perlahan, dengan nada yang agak serius. Teman kecil, lelaki tua itu melihat bahwa auramu sangat berkobar. Aku pikir kamu harus menjadi pembudidaya atribut api. Nilai Lei Yuan di tanganmu ini sangat berkurang. Mengapa kamu tidak memberikannya kepada kami? Ada beberapa hal di tangan lelaki tua itu yang dapat membantumu. Ramuan untuk pembudidaya dengan atribut Yihuo akan diserahkan kepadamu. Lelaki tua lainnya tampak relatif sopan, tetapi ekspresi serakah di matanya menyebabkan Xiaoyan meringkuk, bibirnya tertawa. Maaf, tapi aku tidak ingin menyerahkan Lei Yuan kepada orang lain. Jadi, kita tidak bisa setuju. Pria besar itu mencibir, menatap Xiaoyan dengan wajah yang sangat ganas, dan niat membunuh mengikuti. Membaur. Nak, kami bertiga telah mengejarmu selama beberapa hari, dan sekarang aku telah memberimu kesempatan. Karena kamu tidak mau, maka jangan salahkan aku karena kejam. Melihat sikap mereka bertiga, Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit, dan berkata sambil mencibir. Yang Mulia, kalian bertiga bergabung untuk berurusan denganku sendirian, dan kamu akan menang. Hanya ada satu Lei Yuan. Saya tidak tahu bagaimana cara mendistribusikannya. Jangan berpikir tentang bagaimana bercerai saat ini, lebih baik serahkan Lei Yuan sesegera mungkin, dan kami dapat meninggalkan Anda seutuhnya. Pendeknya lelaki tua itu tertawa serak, dan mereka bertiga berdiri bersama begitu Qi bergerak, dia tanpa basa-basi bergegas menuju Xiaoyan untuk mengepung dan membunuhnya. Melihat 3 orang yang tidak sopan, yang terakhir tersenyum dingin. Niat membunuh melonjak dalam senyuman. Dengan pikiran, sebuah cahaya melintas di ruang di sampingnya. Raja Utara mengikuti di belakangnya, dan Xiaoyan segera berada di bawah mata heran dari 3 orang bahwa mereka mendorong Lei Yuan di tangan mereka ke tubuh Bei Wang. Nak, kamu gila. Melihat pemandangan yang begitu gila, wajah mereka bertiga berubah secara dramatis saat ini. Tetapi ketika mereka hendak mundur, kekuatan guntur yang menakutkan ada di dalam tubuh Raja Utara. Tiba-tiba, mereka bertiga adalah yang pertama terlempar ke belakang ratusan kaki. Ketika mereka memperbaiki tubuh mereka dan menatap lagi, mereka melihat boneka itu terbungkus kekuatan guntur. Kekuatan yang sangat kuat, bahkan jika mereka melihatnya, mereka tidak bisa membantu tetapi merasakannya gemetar ketakutan. Bisa menelan kekuatan guntur. Sialan, ini merepotkan. Dilihat dari kekuatan ledakan boneka ini, aku khawatir itu sudah sebanding dengan Yuan Zong bintang 8. Anak ini, kamu meremehkan dia. Melihat bahwa Lei Yuan telah bergabung dengan Raja Utara, lelaki tua pendek dan lelaki tua lainnya saling memandang, dan setelah mengukur jarak antara kedua sisi, mereka memutuskan untuk mundur. Hanya lelaki besar itu yang menatapnya dengan ganas. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak ketika dia melihat kedua orang itu mundur dengan cepat. Hal yang rakus akan hidup dan takut mati,
boneka ini lebih berharga daripada Lei Yuan itu, jika kamu bisa membunuh anak itu. Sebelum kutukan rendah jatuh, Raja Utara di sisi berlawanan berada di bawah kontrol Xiaoyan. Tiba-tiba, itu berubah menjadi petir, dan langsung menggertak tubuh pria besar itu. Setelah yang terakhir bereaksi dengan cepat, dia juga dengan cepat mengerahkan energi sumbernya untuk melawan, tetapi dia masih terlempar oleh kaki cambuk Raja Utara, dan dia membeku. Pada saat itu, jubah di separuh tubuhnya juga dihancurkan oleh guntur lawan, dan kekuatan yang menakutkan membuat tubuhnya mati rasa. Baru kemudian dia bangun sepenuhnya, menggertakkan giginya dengan kesal, dan dengan cepat melarikan diri dari tempat ini. Melihat ketiga orang itu pergi dengan cepat, Xiaoyan hanya mencibir, mengingat Bei Wang, merasakan kekuatan gemuruh mengamuk di tubuhnya, tidak hanya tidak menunjukkan kekhawatiran di wajahnya, tetapi sebaliknya menunjukkan senyum puas. Kekuatan guntur yang terkandung dalam Lei Yuan ini sangat besar. Dalam waktu sesingkat itu, kekuatan Raja Utara telah mencapai Yuan Zong bintang 8. Jika dia dapat sepenuhnya menyerapnya, dia setidaknya dapat dipromosikan ke 9 bintang. Melihat Raja Utara selama seminggu, Xiaoyan menemukan bahwa sementara kekuatan Raja Utara saat ini terus meningkat, sisik yang menutupi tubuhnya juga meningkat. Sampai sekarang, kecuali posisi lengan dan 2 tulang rusuk, Raja Utara sisa tubuhnya telah ditutupi oleh sisik naga, dan sepertinya tidak lama lagi seluruh tubuh dapat sepenuhnya tertutup oleh sisik naga. Untuk klan naga, sisik naga tidak hanya simbol status, tetapi juga memiliki efek perlindungan yang kuat dalam diri mereka sendiri, seperti baju besi naga dan Phoenix kuno Xiaoyan. Bahkan dengan tingkat kultivasi saat ini, pertahanan naga kuno dan Phoenix kekuatan baju besi masih tidak bisa diremehkan. Tapi saya tidak tahu hal aneh apa yang akan terjadi ketika sisik naga menutupi seluruh tubuh Raja Bei. Setelah tinggal di puncak gunung selama setengah hari, Lei Yuan yang mengamuk di tubuh Bei Wang akhirnya menjadi tenang, dan hingga saat ini, kekuatan Bei Wang sudah mendekati tahap tengah Yuan Zong bintang 8, dan sisanya, itu hanya bisa dikatakan setelah perlahan menyerapnya. Setelah memecahkan Lei Yuan, tujuan Xiaoyan tentu saja adalah reruntuhan Huorong. Selama beberapa hari, Xiaoyan telah melawan Qin Yan. Tidak akan mudah untuk mengejarnya dalam waktu singkat. Setelah beberapa penyesuaian sederhana, Xiaoyan melirik langit merah jauh di dataran, mengetuk tanah dengan jari kakinya, dan tubuhnya ingin bergegas maju. Tetapi pada saat berikutnya, di dataran kanan bawah, tiba-tiba terdengar suara pertempuran terdengar, dan dalam pertempuran sengit, 2 aura yang tidak bisa dijelaskan membuat ekspresi wajahnya sedikit berubah. Di dataran merah yang luas, angin kuning menyapu, dan udara dipenuhi dengan atmosfer yang sunyi, bercampur dengan bau darah yang samar. Di udara, beberapa semburan angin bergema satu demi satu, 4 sosok berkumpul bersama dari arah yang berbeda, dan akhirnya membentuk tren pengepungan. Dalam pengepungan, dia bergegas maju dan mendarat dengan cepat. Ketika dia mengangkat kepalanya, cibirannya mata tertuju pada sepasang pria dan wanita berambut merah di seberangnya. Pada saat ini, 2 yang terakhir memiliki bekas luka besar dan kecil di tubuh mereka, dan aura mereka terpotong setengah, seolah-olah mereka sudah berada di ujung kekuatan mereka sekarang menghadapi pengepungan sekelompok orang ini. Mereka penuh dengan kecemasan, dan pada saat yang sama, mereka tidak mau dan marah hadir di mata. Haha, ini jam segini, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Mengapa kamu tidak tunduk saja dengan patuh dan selamatkan tuan mudaku dari menghabiskan lebih banyak usaha? Petik 2. Pemuda itu memandangi 2 orang di depannya dengan santai, ekspresinya, dan tatapannya yang sedikit berbintik-bintik tertuju pada gadis itu perlahan-lahan meluncur melintasi tubuh halus itu, diikuti dengan kilatan tubuh, dan langsung muncul di depan gadis itu, mengangkat tangannya dan meraih wajah gadis itu. Bajingan, berhenti. Baru setelah pemuda itu bergerak, pria di samping itu menyadarinya, dan kemudian dengan tergesa-gesa mengerahkan sedikit sumber energi yang tersisa di tubuhnya, dan meledak ke arah pemuda itu dengan seluruh kekuatannya. Namun, pemuda itu tidak mengerti. Tetapi metodenya bahkan lebih buruk. Hampir pada saat pria itu bergerak, telapak tangan putih mencengkeram tenggorokannya dengan keras, lalu melemparkannya dengan santai. Tubuh pria itu terlempar sejauh puluhan kaki, seperti karung yang rusak, itu jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat yang sama, pemuda itu dengan kuat memegang pipi gadis itu di tangannya, dan berkata perlahan. Tanpa diduga, akan ada sisa-sisa suku Huorong di dataran Liu Huo yang sepi ini, dan apa yang tidak saya duga,
Huoyan akan ada masih menjadi gadis yang belum dewasa di suku Banyan. Jika kamu membawa mereka kembali dan menjadikan mereka budak, itu akan menjadi pilihan yang baik. Pemuda itu dengan santai mengangkat gadis itu dan memandangnya dari atas ke bawah tanpa belas kasihan, seolah memeriksa suatu barang umumnya. Di puncak gunung di kejauhan, Xiaoyan melihat situasi di bawah, tetapi ekspresi keheranan melintas di matanya, dan kemudian dia berkata dengan dingin, tanpa diduga, bahkan kamu ada di sini. Bai Ruoxuan. Tanda seru petik 2, tapi karena dia ada di sini, katakanlah. Melihat Bai Ruoxuan, Xiaoyan sangat terkejut sehingga dia diam-diam mengerutkan kening. Lagi pula, di samping Bai Ruoxuan, ada Yuan Zunqiang yang mengikuti dan menjaganya semua waktu. Siapa, bajingan, aku akan bertarung denganmu. Hampir pada saat yang sama Xiaoyan menemukan Bai Ruoxuan, pria yang dengan mudah dibuang oleh yang terakhir bergegas maju lagi, meremas setiap jejak energi asal di tubuhnya, dan sosoknya muncul di belakangnya dalam sekejap. Dia mengepalkan tangannya dan menghancurkan kepala Bai Ruoxuan dengan sekuat tenaga. Namun, menghadapi niat membunuh yang akan segera terjadi, yang terakhir tidak hanya tidak mengelak atau mengelak, dia bahkan tidak berniat bergerak. Dia menatap gadis di tangannya dengan bercanda, dan ketika kepalan tangan pria di belakangnya jatuh, di sana adalah kilatan cahaya putih melintas, dan dalam sekejap, sesosok muncul di belakang Bai Ruoxuan seperti hantu, dengan lembut membelai pria itu dengan lengan bajunya, dan membuat pria itu terbang menjauh. Dan orang ini adalah wali Bai Ruoxuan, pembangkit tenaga listrik di tingkat Yuanzun, Bai Rong. Dengan santai menjatuhkan pria yang menyerang itu, Bai Rong mengikuti dari dekat ke Bai Ruoxuan, dan berkata dengan hormat, "Tuanku, tujuan terbesar dari perjalanan kita adalah untuk menjaga Tuan Muda, tetapi sekarang Tuan Muda sendirian di kedalaman polos. Jika kita tetap seperti ini lebih lama lagi, kita mungkin berada dalam bahaya. Tidak masalah jika kita lambat, apalagi menangkap dua keturunan suku Huorong, bukanlah hal yang mudah untuk membawanya kembali ke suku." Mendengar ini, Bai Ruoxuan tersenyum santai, dan dengan santai melemparkan gadis itu ke dalam, telapak tangannya ke Yuanzong tidak jauh, dan berkata, "Mudah untuk membersihkan keduanya, yang terbaik adalah membawa mereka kembali hidup-hidup. Mereka telah bertahan di dataran api ini begitu lama. Saya percaya mereka sangat akrab dengan. Pada saat itu, mereka mungkin dapat membantu keluarga kami mendapatkan beringin api. Sebuah keluarga harta karun yang belum lahir, pada saat itu, 3 klan utama semuanya akan dipimpin oleh klan Bai kami." Setelah menyelesaikan pasangan pria dan wanita ini, dua Yuanzong tidak jauh melangkah maju, masing-masing menahan salah satu dari mereka, dan hendak mengikat mereka. Tetapi tepat ketika kedua pembangkit tenaga listrik Yuanzong hendak bergerak, kehampaan di samping mereka tiba-tiba berputar dengan aneh, dan kemudian berubah menjadi 2 tenda hitam pekat, dan sosok itu di tengah terlintas. Kedua orang dari suku beringin itu benar-benar direnggut berhadap-hadapan. "Di mana kamu?" Hampir pada saat yang sama, mata tua Bai Rong yang berdiri di sebelah Bai Ruoxuan tiba-tiba menjadi tajam, sosoknya melintas, dan kemudian dia muncul di suatu tempat di langit. Pada saat yang sama, di seberangnya di kehampaan di atas, sebuah tenda tiba-tiba muncul di kehampaan yang tak terlihat, dan kemudian Xiaoyan muncul di depan Bai Rong dengan sepasang pria dan wanita klan Huorong di tangannya. "Itu sebenarnya kamu." Sekilas mengenali sosok berpakaian hitam di hadapannya, Bai Rong melambaikan tangannya ke depan tanpa ragu, dan pada saat yang sama ketika sumber energi di telapak tangannya melonjak, dia membanting telapak tangannya ke wajah Xiaoyan. Xiaoyan yang muncul secara alami tidak berani gegabah, belum lagi dia membawa sepasang pria dan wanita klan Huorong yang pingsan di tangannya, dan dia merasa lebih bermartabat di hatinya, saat dia hampir secara tidak sadar memobilisasi Void Dao, dan tubuhnya berbalik ke belakang sambil berbaring telentang. Dia menghindari cetakan telapak tangan Bai Rong yang jatuh, dan dalam sekejap, dia dengan cepat muncul di kehampaan yang berjarak ratusan meter. Orang tua itu sudah tua, lebih baik tidak mudah marah. Melihat Bai Rong dengan wajah muram jauh di kehampaan, Xiaoyan tersenyum dingin dan mengejek. "Xiaoyan, jadi ini kamu." Pada saat ini, Bai Ruoxuan di tanah juga mengenali orang yang datang, dan ekspresi serius muncul di wajah berikutnya, dan dia berkata dengan dingin, "Itu karena wajah keluarga Ouyang sehingga mereka tidak bisa menyingkirkanmu, tapi sekarang kamu masih berani tampil di depan tuan mudaku, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup. Keluar, aku tidak keberatan memberimu kesempatan ini." Xiaoyan matanya dengan cepat menyapu Bai Rong dan beberapa Yuanzong di bawah,
jejak Yuan Qi di telapak tangannya dengan cepat mengalir di sepanjang meridian suku Huorong, dan kemudian, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, matanya dengan cepat memancarkan warna-warna cerah. Satu lawan satu. Baiklah, Tetua Rong, singkirkan dia. Suara penuh niat membunuh menyebar, dan Bai Rong di langit tiba-tiba tersenyum dingin, mata lamanya tertuju pada tubuh Xiao Yan, dan dia tersenyum ganas berkata, "Aku sangat bahagia, Ci." Telapak tangan kering itu setajam pisau yang terbungkus ki asal, dengan mudah memotong kekosongan, dan akhirnya, dengan dentuman sonik yang menusuk, itu berbahaya melewati kekosongan dalam jarak 1 inci dari pipi Xiao Yan. Dalam hal ini cara, masih tidak dapat dihindari untuk meninggalkan beberapa noda darah di wajah oleh angin kencang. Segera setelah itu, ketika Xiao Yan mundur, Bai Rong membanting tangannya yang lain dengan keras, dan ledakan energi yang kuat keluar, yang terakhir buru-buru memanggil api yang berbeda untuk melawan, dan pada saat yang sama, tenda gelap di belakangnya muncul kembali. Untuk sesaat-saat, dengan suara ledakan rendah, tubuh Xiao Yan dengan cepat menghilang ke dalam tenda, dan panah darah yang tajam keluar darinya, mengenai Bai Rong secara langsung. Yang terakhir melambaikan tangannya dengan santai, dan kepingan salju yang sangat dingin terbang keluar, dan panah berdarah yang menghadapnya juga membeku dengan cepat di udara, dan kemudian terbuka. Dalam kehampaan ratusan kaki jauhnya, Xiao Yan muncul dengan wajah yang sedikit pucat, dengan ekspresi yang sangat bermartabat. Menghadapi serangan pribadi Yuan Xun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak memiliki cara untuk menangkis kecuali menghindar, meskipun mengandalkan langkah Tian Jue dan berbagai metode gerakan, ditambah dengan Dao of Void, sudah cukup baginya untuk menghadapi Bai Rong kebanyakan dari jurus pamungkas, tetapi sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan terluka dalam pertarungan. Nak, kecepatanmu tidak lambat. Kamu bisa disebut kelas 1 di alam yang sama. Petik 2. Bai Rong mengerutkan kening dan menatap Xiao Yan di kejauhan. Junior itu menghindari serangan itu beberapa kali, jika beritanya keluar, tidak ada jaminan bahwa itu tidak akan menyakiti wajahnya. Sama-sama, senior tidak buruk, dan tidak terlalu banyak orang yang bisa menyerang junior dengan wajah tua. Kata Xiao Yan dengan mencibir setelah dengan cepat menelan beberapa pil. Giginya tajam dan mulutnya tajam. Ketika lelaki tua itu menangkapmu, aku pasti akan mencabut gigimu satu persatu. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa keras kepala seperti kali ini. Wajah tua Bai Rong sedikit berkedut, dan kemudian dia mendengus dingin, tubuhnya berubah menjadi sambaran guntur dan kilat, dan sekali lagi menyerang Xiao Yan dengan marah melihat ini, yang terakhir tidak berani ceroboh di hatinya, dan hendak mundur pada saat yang sama, diam-diam membalik telapak tangan di bawah jubah lengan, dan pelat susunan emas jatuh ke tangannya. Terakhir kali dia hampir menggunakan benda ini di hutan pohon beringin api, tapi hari ini dia bertemu Bai Rong, Xiao Yan tidak punya pilihan selain mencoba kekuatan benda ini. Selanjutnya, setelah Xiao Yan mengelak beberapa kali berturut-turut, Bai Rong juga tampaknya benar-benar kehilangan kesabarannya, tubuh depannya tiba-tiba berhenti, berdiri di kehampaan, matanya tertuju pada Xiao Yan, dan suaranya yang rendah dan serak perlahan keluar. Nak, itu adalah akhir dari permainan. Kesabaran orang tua itu habis. Telapak tangan yang layu itu dengan kuat digenggam dalam kehampaan di depannya. Tiba-tiba, Xiao Yan, yang jaraknya puluhan kaki, dikelilingi oleh dunia dipenuhi dengan kristal es, penurunan suhu yang tiba-tiba membuat gerakan tubuh Xiao Yan segera melambat. Puff! Dengan tubuhnya diblokir, Xiao Yan tampaknya tidak mau menunda lagi. Saat pikirannya berubah, kekuatan jiwanya menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan kobaran api juga naik dari antara telapak tangannya, kemudian dia meremasnya bersama tanpa ragu-ragu, dan ketika nyala api keluar, energi menakutkan juga dengan cepat berkumpul di kedua telapak tangan Xiao Yan. Merasakan kekuatan luar biasa di tangan Xiao Yan, bahkan dengan pikiran berpengetahuan Bai Rong, dia tidak bisa membantu mengangkat alisnya sedikit. Wah, Yuan Zong bintang 4 bisa menampilkan keterampilan bertarung yang begitu kuat. Dia memang cukup mampu, tapi tidak lebih dari itu. Suara yang sedikit kagum itu jatuh, dan tubuh Bai Rong berkedip beberapa kali, seperti hantu, depan Xiao Yan, dengan pusaran telapak tangannya, energi sumber yang melonjak segera menyembur keluar, dan dengan cepat mengembun menjadi cetakan tangan yang hampir substansial dengan telapak tangannya, dan dengan kejam membombardir dada Xiao Yan secara langsung. Berisik, melihat cetakan telapak tangan yang membesar dengan cepat di depannya, Xiao Yan mencibir dengan dingin,
dan teratai murka Buddha yang dipadatkan dengan seluruh kekuatannya di tangannya juga terbentuk dengan cepat pada saat ini, dan akhirnya, bertabrakan dengan cetakan telapak tangan. Boom! Terdengar gemuruh yang menggelegar, dan dalam semburan cahaya yang menyilaukan, udara dingin yang dikumpulkan oleh Zhou Tian menghilang dalam sekejap. Dalam cahaya itu, tubuh Bai Rong sama sekali tidak tergerak, perang Xiao Yan pecah. Kekuatan memang mencengangkan, tapi bagaimanapun juga, itu hanyalah sekte sumber. Petik 2. Kamu benar-benar sangat mengejutkanku, tetapi jika ini adalah kartu trufmu, aku menyarankanmu, lebih baik menangkapnya tanpa apa-apa, jangan buang waktu lagi. Cahaya putih memudar, memperlihatkan Bai Rong berdiri dengan anggun di dalamnya, memegang tangannya di belakang punggungnya. Meskipun setelah energi menyapu ke arahnya, dia tidak bisa menyakitinya sama sekali beberapa meter darinya. Xiao Yan cukup malu saat ini, tetapi senyum di wajahnya tampak menjadi sedikit berantakan. Ini agak aneh. Di mana senior senang, junior akan menemanimu secara alami. Senyuman jatuh, dan di belakang Xiao Yan, tenda hitam pekat memadat lagi, sementara Bai Rong melangkah maju pada saat yang sama, meraih dada Xiao Yan dengan telapak tangannya yang layu, tetapi yang pertama tidak masuk ke sana. Dalam kegelapan, pada saat berikutnya, di tempat Xiao Yan menghilang, piringan formasi berisi cahaya keemasan telah diaktifkan di bawah kendali kekuatan jiwa, dan dengan cepat menyebar keemasan ringan saat ini ketika Bai Rong bereaksi, formasi besar Lingtian terbentuk di sekelilingnya. Apa? Perubahan mendadak menyebabkan wajah Bai Rong berubah seketika. Matanya dengan cepat melihat sekeliling, tetapi dia melihat bahwa tidak ada jalan keluar. Tidak ada gerakan sama sekali, tetapi di sekitar formasi, saat cahaya keemasan beredar, terdengar seperti roda gigi berputar perlahan terdengar, dan beberapa formasi pembunuhan berturut-turut terbentuk. Ini adalah api penyucian klan Xiao. Saat dia melihat formasi pembunuhan itu, Bai Rong akhirnya mengenali formasi pembunuhan yang mengerikan di depannya, yang memiliki reputasi besar di wilayah tengah, dan sebuah ekspresi panik muncul di wajah lamanya. Dia menjadi pucat, matanya berubah tajam, dan kemudian matanya tertuju pada Xiao Yan yang muncul di luar formasi saat ini. Kamu, sebenarnya adalah anggota klan Xiao. Formasi api penyucian 8 arah diciptakan oleh klan Xiao yang kuat. Ini menggabungkan formasi jebakan dan 8 formasi pembunuhan untuk saling melengkapi. Begitu masuk, bahkan petinggi Yuan Zun harus membayar mahal untuk menghancurkan formasi. Itu klan Xiao menggunakan formasi ini pada awalnya, dia bahkan membunuh banyak orang kuat di dunia kriminal, dan sekarang formasi itu menimpanya, dia sekuat Bai Rong, dan dia takut dia tidak akan bisa bertahan. Boom boom boom. Segera setelah itu, dalam formasi pembunuhan, cahaya keemasan meluap, dan energi menakutkan terus-menerus membombardir Bai Rong, yang juga terus melawan di bawah pengeboman sembarangan. Melihatnya seperti ini, formasi pembunuhan ini menang, tidak dapat menjatuhkan Bai Rong dalam waktu singkat, dan jika bertahan lebih lama, mungkin tidak ada kesempatan untuk memenggalnya. Jadi, dia tidak akan bisa keluar dalam waktu singkat. Tanpa Bai Rong di depannya untuk menghentikannya, Xiao Yan merasa lega saat ini. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya, dan matanya perlahan tertuju pada itu mendarat di Bai Ruoxuan yang jelek di bawah. Ketika mata Xiao Yan dari langit tertuju pada Bai Ruoxuan, mata yang sangat suram tertuju padanya. Aku tidak menyangka bahkan Tuan Rong tidak bisa langsung membunuhmu, sialan. Hati Bai Ruoxuan hampir terbakar, dan sumber energi di tubuhnya mengalir deras, dan kata-kata yang dimuntahkan tampak menyembul dari sela-sela gigi. Duduk di sebelah pria dan wanita Huorong di tanah, Xiao Yan dengan santai menyerahkan mereka berdua sebuah pil, dan kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Bai Ruoxuan lagi, dengan senyum dingin di wajahnya, sedikit provokatif, dan berkata sambil mencibir. Aku pelit, jika kamu menginginkan hidupku, kenapa kamu tidak mengambilnya sendiri? Petik 2. Melihat sikap menghina Xiao Yan, mata Bai Ruoxuan menjadi semakin marah. Ketika dia akan meledak, langit di tengah jalan, Bai Rong, yang berada di barisan pembunuhan, tiba-tiba berteriak dengan suara serak. Anakku, cepat keluar dari sini, anak ini benar-benar tidak dapat dijangkau, jika kamu tidak pergi, kamu mungkin dalam bahaya. Setelah teriakan jatuh, 4 Yuanzong lainnya yang berdiri di sekitar Bai Ruoxuan juga dengan cepat melangkah maju untuk melindunginya, dan suara teguran terus terngiang di telinganya, dan kulit Bai Ruoxuan menjadi semakin jelek. Rong tua, apakah menurutmu anak ini tidak sebaik anak liar yang rendah hati? Aku punya 5 Yuanzong di sini, bahkan jika aku menunda,
aku bisa menyeretnya sampai mati. Setelah beberapa lama, Bai Ruoxuan berteriak dengan marah, adalah suara yang tiba-tiba, dan sepasang mata merah tertuju pada Xiao Yan, dan dia berteriak dengan niat membunuh. Berikan padaku, hari ini, putra ini akan menghancurkan orang ini menjadi abu. Penguasa misterius di tangannya dan Yi Huo, bawa mereka kembali dengan bunga. Kemarahan yang melonjak jatuh, Bai Ruoxuan mengabaikan 4 orang di sampingnya, dan langsung menyerang Xiao Yan, meskipun orang lain ingin menghentikannya, tapi putranya adalah orang kuat Yuanzong. Setelah semua ragu-ragu untuk beberapa napas, dia mengikuti dari belakang dan menyerbu ke arah Xiao Yan. Adapun Bai Rong yang berada di dalam formasi besar di langit hari itu, meskipun dia marah, dia harus melakukan yang terbaik untuk menangkis serangan formasi besar, dan dia hanya berharap orang-orang ini bisa membunuh Xiao Yan dengan lancar. Di tanah, Xiao Yan perlahan menghembuskan udara kotor dengan bau yang sedikit berdarah. Konfigurasi Xing Yuanzong dan 2 Yuanzong bintang 8 sudah tak terkalahkan di bawah Yuanzun. Jika mereka ingin berurusan dengan ofensif dari 5 orang ini pada saat yang sama, saya khawatir itu tidak akan mudah. Menelan beberapa pil tanpa ragu, merasakan kekuatan obat lembut menyebar dengan cepat di tubuhnya, wajah Xiao Yan tampak sedikit kemerahan menginjak tanah ditujukan pada Bai Ruoxuan yang merupakan orang pertama yang menanggung beban. Peng, keduanya hanya bertemu satu sama lain, dan Bai Ruoxuan dipaksa mundur. Bahkan setelah pertempuran, kekuatan yang diledakkan Xiao Yan pada saat ini masih menyebabkan kulit Bai Ruoxuan berubah tanpa henti. Namun, Xiao Yan tidak berniat untuk berhenti sama sekali. Saat langkahnya berubah, dia terus menggunakan langkah Tianjue, dan sosoknya dengan cepat mendekati Bai Ruoxuan seperti hantu. Wajah korban dibanting. Kamu berani, nak? Sementara Bai Ruoxuan menembak untuk melawan, di kehampaan di satu sisi, Yuanzong bintang 6 yang bergegas ke belakang dengan tergesa-gesa bergerak, dengan ganas menyerang leher Xiao Yan. Yang terakhir mengeluarkan dengusan dingin, dan ketika bilah tangan lawan menyerang, cincin cahaya di antara jari-jarinya berkedip, dan cahaya dan bayangan ungu kehitaman tiba-tiba muncul, guntur itu kuat, dan kilat menyambar, dan sebuah tangan besi menghantam pria bintang 6 itu dalam sekejap. Di dada Yuanzong, kekuatan mengerikan mematahkan tulang punggungnya dengan tiba-tiba, dan kekuatan guntur yang mengamuk menyapu tubuhnya, dan kemudian dengan suara gemuruh yang tumpul, Yuanzong bintang 6 hilang seperti disk live. Pada saat yang sama, konfrontasi antara Xiao Yan dan Bai Ruoxuan terpisah lagi, dan keduanya mundur masing-masing 100 kaki dalam cahaya yang berkedip di samping Xiao Yan. Yuanzong bintang 8 menggertaknya, dan segera dilarikan oleh Raja Utara. Adapun yang lainnya Yuanzong bintang 6 terbang ke sisi almarhum, wajahnya berubah dengan liar, dan pada saat yang sama, dia merasakan ledakan kengerian pada metode Xiao Yan. Berikan padaku, selama salah satu dari kita memegang boneka itu, kita bertiga masih bisa membunuhnya. Bai Ruoxuan dengan dingin melirik Yuanzong bintang 6 yang langsung berubah menjadi mayat, dan otot-otot di sudut matanya berkedut. Amarah yang mengerikan di hatinya tetap tidak berkurang, dan dia memerintahkan Yuanzong bintang 8 lainnya untuk maju, sementara dia bergandengan tangan dengan Yuanzong yang tersisa, bersiap untuk mengambil kesempatan untuk bergerak. Melihat ketiga orang itu bergegas maju lagi, Xiao Yan mengeluarkan teriakan panjang dari tenggorokannya, tubuhnya bergetar hebat, dan di tangannya, 2 kelompok api aneh dengan warna berbeda tiba-tiba muncul, senyuman sinis muncul dari sudut mulutnya, lalu tangannya dengan ganas begitu dia menggenggamnya, api aneh itu meledak, dan aura di tubuhnya juga tiba-tiba naik pada saat ini. Tianhuo Sansuan, teriak di dalam hatinya, dan bola api lain keluar dari mulutnya. Saat ledakan, tubuhnya benar-benar tertutup. Itu naik dengan cepat, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi raksasa Dewa Raja Kong diwarnai dengan api, dan menghadapi Yuanzong bintang 8 yang marah dengan ganas. Di bawah satu pukulan, wajah Yuanzong bintang 8 tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah, tetapi dalam waktu singkat, kultivasi Xiao Yan benar-benar telah dinaikkan ke tingkat Yuanzong bintang 6, dan pecahnya pertarungan tubuh ini kekuatannya bahkan lebih mengesankan, jauh lebih kuat dari penampilan sebelumnya, bahkan dengan tingkat kultivasinya, sangat sulit untuk melawan Xiao Yan di depannya. Anak ini tidak boleh tertinggal. Keterampilan bertarung tingkat menengah Yi, segel darah. Telapak tangan lelaki tua itu terjalin, dan 2 noda darah segera muncul di telapak tangannya. Ketika darah menyembur keluar, gelombang energi asal mengalir ke itu, menciptakan gelombang yang sangat kuat. Nafas juga keluar darinya.
Di sisi berlawanan, Xiao Yan mengangkat tangannya ke dadanya, dan Yin Jue terbang dengan cepat. Dilihat dari posturnya, itu adalah Kaisar Yin Jue. Hanya saja sangat berbeda dengan saat digunakan melawan Xiao Feng sekarang, ada beberapa segel yang lebih rumit, dan pada saat yang sama, kekuatan yang terkandung di dalamnya juga telah naik ke level yang sama sekali baru. Segel Qiankun. Segel pertama dilepaskan, dan itu adalah segel ke-7 dari 8 segel Kaisar. Yang disebut segel pertama di bawah pangkat suci, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dengan seluruh kekuatannya, itu mungkin sebuah segel bintang 9 biasa. Yuanzong juga harus memperlakukannya dengan tulus. Peng! Keduanya bersentuhan, dan setelah hanya beberapa napas, kekuatan luar biasa itu mengalahkan segel darah jahat yang mendekat, dan Yuanzong bintang 8 juga terlempar ke belakang ratusan kaki. Harus mati. Dan saat Yuanzong bintang 8 didorong mundur, di depan Xiao Yan, Yuanzong bintang 6 lainnya tiba-tiba melangkah maju, dengan pisau besar terangkat tinggi di tangannya, menghadapnya. Xiao kepala Yan ditebas habis-habisan. Yang terakhir menyerang saat ini, bahkan dengan keadaan Xiao Yan, jika dia bersikeras, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan terluka parah. Berhentilah menyakiti tuanku. Tiba-tiba, suara kering bergema seperti suara 9 Netherworlds, dan tubuh Raja Utara muncul di depan Xiao Yan lagi, dengan tendangan cambuk yang berat, semua kekuatan tanpa pamrih, tubuh Yuanzong bintang 6, dan dengan satu pukulan, itu terlempar jauh. Jika tidak ada kecelakaan, dikhawatirkan akan berakhir dengan luka parah dan sekarat. Segera setelah itu, Bai Ruoxuan, yang mengikuti dari belakang, juga ditangkap hidup-hidup oleh Raja Utara dengan satu tangan, dan melihat ke sisi lain, Yuanzong bintang 8 yang pernah bertarung dengan Raja Utara sebelumnya juga berjuang untuk bangkit dari tanah. Saat ini ketika mereka mengangkat kepala, 3 orang yang tersisa melihat Bai Ruoxuan yang telah ditahan oleh Raja Utara. Bagaimana, kenapa, Rong, selamatkan aku. Hingga saat ini, teriakan ketakutan Bai Ruoxuan keluar dari mulut Bai Ruoxuan. Akhirnya aku melihat pemandangan ini di tanah lagi, dan tiba-tiba, teriakan serak bergema di seluruh dunia. Xiao Yan, jika kamu berani menyakitinya, aku, klan Bai, akan bersamamu selamanya. Mendengar ini, Xiao Yan mencibir dengan dingin, perlahan mengangkat matanya di bawah tubuh emasnya, menatap Bai Rong di langit, dan berkata dengan dingin, bahkan jika aku melepaskannya saat ini, hubungan di antara kita tidak akan lagi memiliki ruang untuk relaksasi, jadi kamu harus menyimpan ucapan ini mengejang. Untuk dirimu sendiri, dan segera kehilangan semua vitalitas. Raungan yang mengguncang dunia bergema dari mulut Bai Rong pada saat kematian Bai Ruoxuan. Dalam sekejap, mata mendung lelaki tua itu berubah menjadi merah sepenuhnya. Kekuatan mengerikan di tubuhnya dengan panik memobilisasi sumber energi di tubuhnya, mengumpulkannya di topan, dan memompresnya dengan seluruh kekuatannya. Bai Seng Bai Mi, hentikan orang ini, orang tua ini, bahkan jika dia mati hari ini, dia pasti akan membunuhmu dengan tangannya sendiri. Suara serak kemarahan yang ekstrim bergema perlahan di dunia, dan di tanah di bawah, 28 Xing Yuanzong mendengarkan perintah Bai Rong, mengangguk berat, dan energi pertempuran di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan, sosoknya melintas tajam, dan muncul di samping Xiao Yan. Dalam sekejap mata dikelilingi oleh Xiao Yan yang menggunakan raksasa seni gajah. Segera setelah itu, dalam formasi api penyucian ke segala arah di langit, kekuatan yang melonjak tiba-tiba menyapu tubuh Bai Rong. Ledakan yang mencengangkan bahkan menyebabkan blokade formasi tingkat atas bergetar. Lihatlah putra ini, jika datang beberapa kali lagi, saatnya untuk keluar. Melihat pemandangan ini, wajah Xiao Yan yang sudah cemberut menjadi sedikit berat dalam sekejap. Dengan restu dari teknik rahasia dan seni gajah raksasa, dan mengandalkan keterampilan bertarung tingkat tinggi, dia memang memiliki kemampuan untuk mengusir Yuanzong bintang 8. Tetapi metode semacam ini hanya dapat digunakan sekali, tergantung pada basis kultivasi lawan. Begitu dia benar-benar bergerak, sulit baginya untuk melawannya, belum lagi Bai Rong akan menerobos penjara formasi. Saya khawatir jika saya ingin pergi, saya tidak akan bisa. Xiao Yan sedikit menurunkan kelopak matanya, pikiran dalam benaknya berputar, dan kemudian, dia mengalihkan pandangannya melalui orang di depannya, dan melihat kedua orang dari suku Huorong tidak jauh yang telah mendapatkan kembali beberapa kekuatan dengan bantuan kekuatan mereka. Mungkin ada peluang untuk keluar dari tangan kedua orang ini. Dengan pikirannya mengalir, gajah raksasa Jue perlahan menghilang,
Xiao Yan melambai dengan keras, dan penguasa misterius itu segera jatuh ke telapak tangannya, dan sumber energi di tubuhnya dimobilisasi dengan cepat. Melihat ini, lelaki tua di seberang juga mengambil keluar senjatanya di bawah penuangan, napas pahit menyebar. 7 tingkat menghancurkan langit. Xiao Yan, yang memegang penggaris raksasa, memimpin. Saat dia berteriak dengan keras dari lubuk hatinya, dia melambaikan penggaris raksasa itu satu demi satu. Dalam sekejap mata, beberapa tembakan ditembakkan seperti penggaris raksasa untuk sesaat. Raja Utara di belakang Xiao Yan tiba-tiba berbalik, dan hampir pada saat yang sama, Yuanzong Bintang 8 lainnya membuat gerakan cepat, mengubah telapak tangannya menjadi pisau, mengarah ke punggung Xiao Yan dan menusuk dengan ganas. Namun, yang terakhir telah mengharapkan ini untuk waktu yang lama, dan tenda di belakangnya dengan cepat dipadatkan, dan Raja Utara di samping, pada saat berbalik, mengikuti tembakan dengan kecepatan penuh, menggunakan penggaris api, bertabrakan dengan sengit dengan Yuanzong Bintang 8. Adapun orang lain, sosok yang menghilang bersama Xiao Yan saat dia tiba di belakang Xiao Yan hampir tidak terjawab. Dia buru-buru melihat ke depan, tetapi hanya melihat lelaki tua yang dadanya terluka parah oleh Raja Negeri Utara. Dalam satu adegan, untungnya, dengan kekuatan lelaki tua itu, dia tidak akan terbunuh oleh pukulan ini, tetapi wajah pucat yang cepat dan kekuatan guntur yang terus bergerak di tubuhnya juga menunjukkan keseriusan cederanya. Bai Seng, sialan, aku ditipu oleh anak itu. Biarkan aku menghentikan bajingan ini, Bai Mi, cepat tangani anak itu, bagaimanapun juga, jangan biarkan dia kabur. Bai Seng menoleh dan menunjuk ke arahnya. Bai Mi berteriak keras. Setelah beberapa saat ragu, yang terakhir menganggukkan kepalanya dengan berat, dan matanya dengan cepat menatap ke sekeliling. Saat berikutnya, dia melihat Xiao Yan yang muncul di sebelah klan Huorong anggota tanpa ragu-ragu. Dia memobilisasi kekuatan Dao, dan dinding batu tebal di sekitar tubuhnya dengan cepat memadat, mengelilingi sisi-sisinya seperti perisai, dan emosi serius di hatinya juga diam-diam mereda. Meskipun tingkat kultivasi Xiao Yan tidak sebaik mereka, dari dulu hingga sekarang, kekuatan tempur yang luar biasa yang dia tunjukkan bahkan untuk orang yang berpengalaman dan kuat seperti dia Sen, saya khawatir mereka akan mengikuti jejak yang pertama dua. Pada saat yang sama, Xiao Yan untuk sementara memusatkan perhatiannya pada dua orang Huorong di sampingnya, tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan dengan cepat bertanya. Kalian berdua, jika kalian ingin pergi dari sini hidup-hidup, bisakah kalian setuju untuk pergi dari sini? Permintaan. Pada saat ini, mereka berdua telah mengambil ramuan yang diberikan oleh Xiao Yan, dan mereka sudah cukup sadar, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata seperti itu, mereka berdua terkejut sesaat, wajah mereka penuh kejutan, bahkan wajah mereka. Yuanzong Qiang yang agung di depannya bahkan musuh tidak dapat menghadapinya, jadi apa yang dapat kita lakukan jika kita menemukan mereka berdua? Namun, sebelum mereka berdua memiliki keraguan, mereka segera melihat dengan wajah tertegun bahwa Xiao Yan di depannya benar-benar memuntahkan 5 api yang kuat dan ganas sambil membuka mulutnya. Ini, mata keduanya tiba-tiba terkejut, dan saat mereka berbisik dengan suara rendah, Bai Mi di kejauhan juga menatap ke sisi ini dengan ekspresi yang sangat suram. Bocah ini, apa yang ingin dia lakukan? Melihat 5 api aneh perlahan melayang di depan Xiao Yan, wajah tua Bai Mi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejang. Dia secara pribadi telah melihat kekuatan api aneh di tubuh Xiao Yan, tangan sebelumnya sekarang Xiao Yan memanggil benda ini lagi, perasaan gelisah yang kuat dengan cepat tumbuh di hatinya. Kita tidak boleh membiarkan dia pergi. Pada saat ini, satu-satunya hal yang tersisa di benak Bai Mi adalah pikiran menakutkan ini. Pinjamkan aku api aneh di tubuhmu sebentar. Setelah 5 api berbeda terpisah, kulit Xiao Yan baru saja pulih sedikit, tapi sekarang dia menjadi pucat lagi, dan sebagian besar sumber energi di tubuhnya telah dikonsumsi. Dengan bantuan pil, saya khawatir bahkan langkah ini akan menjadi sangat sulit, tetapi itu masalahnya, hanya dengan 4 api aneh di tangan dan sekelompok sub api campuran, mungkin tidak dapat menghentikan pria itu, sisi berlawanan dalam satu gerakan. Puff! Tiba-tiba, di depan Xiao Yan, kelompok api lain yang mendominasi muncul. Penampilan merah tua, dan api merah dan panas yang menakutkan di intinya seperti lava, Xiao Yan mengenalinya sekilas. Ini adalah batu vulkanik api peringkat ke-17 di daftar api aneh. Benar saja, meskipun itu juga api anak-anak, itu jauh lebih tirani. Saya pikir itu langsung dipisahkan dari api aslinya, jadi.
Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan kemudian Xiao Yan merasakan Bai Mi, yang menembak seperti kilat dari sisi berlawanan. Dia mendengus dingin, dan kemudian dengan tegas mengendalikan 6 api di depannya untuk terbang kembali. Dan pada saat yang sama, dia bertepuk tangan dengan keras, tanpa ragu-ragu. Hal yang sopan adalah memadukan api batu vulkanik dengan 5 api berbeda miliknya. Nak, berhenti. Suara menusuk yang tajam bergema tiba-tiba. Bai Mi mengendalikan dinding batu di sekelilingnya dan membanting keras ke arah Xiao Yan. Nyala api yang meronta-ronta di telapak tangan yang terakhir berangsur-angsur stabil, dan hati Bai Mi semakin ngeri, dan dia mencobanya, terbaik untuk meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Di bawah kendali pikirannya, beberapa dinding batu memadat dengan cepat, dan berhenti di belakang Xiao Yan setelah beberapa kali bolak-balik, menghalangi retretnya. Pada saat yang sama, bebatuan di bawah kaki Bai Mi terus mengembun, dan setiap langkah yang jatuh membuatnya bergegas maju kecepatan meningkat sedikit, dan setelah selusin napas, jarak antara dia dan Xiao Yan hanya beberapa meter. Berhenti, menatap Xiao Yan yang dekat dengan Cici, seringai akhirnya muncul di wajah Bai Mi. Dengan lambaian tangannya yang besar, batu di telapak tangannya dengan cepat memadat dan berubah menjadi dinding batu yang berat seukuran panel pintu. Menyapu posturnya, menghadap Xiao Yan di antara kedua tangan, hancur berkeping-keping. Jika pukulan ini mengenai, setelah nyala api menghilang, Xiao Yan pasti akan terluka parah. Namun, ketika dinding batu yang melambai itu masih berjarak lebih dari 10 cm dari tangan Xiao Yan perlahan mengangkat matanya, menatap lurus ke mata Bai Mi dengan mata dingin, dan membuka dan menutup telapak tangannya tiba-tiba, teratai api bercampur dengan merah-merah terbang ke depan dengan ringan di bawah mata Bai Mi yang ketakutan. Antara langit dan bumi, pada saat teratai api terbang keluar, semuanya tampak hening, bahkan angin kuning yang menyapu tampak berhenti sejenak, dan kemudian, cahaya putih menyilaukan keluar dari teratai api. Kelopak teratai tersebar, dan di bawah campuran api, energi yang tampak padat menyebar ke sekitarnya berpusat pada kepunahan putih kemanapun itu berlalu. Kehampaan runtuh, bumi dibakar oleh api, dan magma panas disemprotkan ke langit setelah beberapa tarikan napas. Tadi itu adalah ledakan teroris yang memekakkan telinga yang bergema di udara. Di kejauhan, dua anggota suku Huorong mampu bertahan di belakang Raja Bei yang muncul dengan cepat, dan Bai Seng, setelah mencoba yang terbaik untuk menahan dampak gelombang energi, dengan cepat mundur dari lingkaran pertempuran dengan dorongan dari kekuatan itu. Xiao Yan dipukul keras di dinding batu di belakangnya. Saat batu itu hancur, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya tak terkendali, dan tubuhnya diledakkan ratusan kaki jauhnya, dan jatuh dengan keras ke tanah. In situ, cahaya putih bertahan untuk waktu yang lama, dan ketika cahaya menghilang, magma yang terus melonjak telah memenuhi mata semua orang. Pukulan Xiao Yan dengan seluruh kekuatannya masih dilawan olehnya dengan seluruh kekuatannya. Bintang 8 Yuanzong sangat kuat. Namun, meski begitu, setelah dibombardir oleh Buddha Surat Fire Lotus dari jarak dekat, Bai Mi saat ini sudah kelelahan, dan satu-satunya perambut yang tersisa di hidungnya juga menegaskan kengerian pukulan Xiao Yan. Dengan kekuatan Yuanzong bintang 4, dia dengan kuat membunuh Yuanzong bintang 8, dan itu masih setelah beberapa pertempuran. Setelah rekor seperti itu diketahui, nama Xiao Yan akan segera terdengar di seluruh wilayah tengah. Bai Mi, bahkan kamu. Pada saat ini, Bai Seng akhirnya merasakan rasa takut yang kuat terhadap pemuda berjubah hitam. Tubuhnya gemetar dan perlahan memutar kepalanya, mata merahnya menatap pria di jubah hitam yang berjuang untuk bangun di tanah yang jauh. Meskipun dia tahu bahwa pria itu berada di akhir pertempurannya saat ini, hati Bai Seng yang sangat ketakutan masih membuatnya tidak berani maju. Tidak, dia terlalu kuat. Peng! Tiba-tiba, di atas langit, susunan api penyucian 8 arah yang menghalangi Bai Rong akhirnya dilarikan keluar di bawah pengebomannya yang gila. Dengan kulit dan dagingnya robek, dan wajahnya yang tua seputih kertas, keseluruhan orang itu jauh lebih kurus dan lebih tua, hampir seperti kerangka yang memakai kulit manusia, dan aura tubuh itu juga menurun dengan cepat, sepertinya hanya bisa mencapai ranah Yuanzun. Orang ini, untuk keluar dari penjara api penyucian, dengan mengorbankan basis kultivasinya sendiri, dia mencoba yang terbaik untuk merusak fondasinya dan secara paksa melepaskan diri dari formasi. Mengaum, setelah bergegas keluar dari formasi, Bai Rong mengeluarkan raungan seperti binatang buas dari tenggorokannya. Mata merahnya dengan cepat terkunci pada Xiao Yan, dan dia terus melambaikan tangannya yang keriput, menahan rasa sakit yang parah dari meridian, pecah di tubuhnya,
dengan paksa memutar ki asal, tubuhnya bergetar, dan dia datang di depan Xiao Yan setelah gemetar beberapa saat, dia jatuh dengan keras ke tanah, tetapi matanya tidak pernah menjauh dari tubuh Xiao Yan sejak awal, sampai akhir. Hei, ada fluktuasi hebat di ruang angkasa, dan Raja Utara bergegas ke arahnya, tetapi ketika dia hendak memukul Bai Rong, dia dengan mudah dihindari oleh yang terakhir. Itu segera meledak, dan tubuhnya juga menabrak tanah di bawah kakinya. Pada titik ini, Xiao Yan tidak melakukan apa-apa, pikirannya berubah liar, dan Bai Rong mengangkat telapak tangannya seperti kayu kering, dan sumber energi di ujung jari yang tajam terkondensasi menjadi substansi, dan kemudian diarahkan ke kepala Xiao Yan, tiba-tiba dimasukkan ke bawah. Mati, kata-kata yang sedikit tumpul keluar dari tenggorokannya, karena amarahnya, seluruh tubuh Bai Rong gemetar tak terkendali, tetapi saat berikutnya. Tepat ketika jari-jari tajam hendak mendarat di tanah ketika jarak antara jari-jari Xiao Yan alis hanya beberapa sentimeter, tanah di bawah kaki yang terakhir tiba-tiba meledak, dan magma panas dengan cepat menyeret tubuh Xiao Yan ke bawah seperti makhluk hidup. Pada saat yang sama, Raja Utara kedua orang dari suku Huorong juga dengan cepat ditelan ke dalam magma dalam perubahan mendadak ini, dan aura beberapa orang menghilang di langit dan bumi ini dalam sekejap mata. Mengaum, siapa? Keluar dari sini. Satu-satunya kesempatan untuk membunuh Xiao Yan. Menghilang dalam sekejap, Bai Rong hampir gila, tubuhnya yang keriput bergetar dan berkedut hebat, darah menyembur, dan raungan marah bergema di seluruh dunia lagi namun, kali ini, betapapun gilanya dia, orang yang menghilang tidak akan pernah bisa dipulihkan. Setelah beberapa hari, ini adalah dunia yang sunyi. Sejauh mata memandang, penuh dengan tembok dan reruntuhan yang rusak. Anda tidak dapat melihat langit saat Anda naik, dan Anda hanya dapat menemukan sepotong merah saat Anda turun. Merah adalah tema utama dunia ini dan satu-satunya melodi warna. Dengan bantuan ramuan, Xiao Yan duduk bersila selama beberapa hari, dan sumber energi yang terkuras di tubuhnya dan luka-lukanya akhirnya membaik. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling, dan seorang pria dan seorang wanita yang tidak jauh juga berjalan perlahan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Mereka berdua melangkah maju dan memberi hormat kepada Xiao Yan. Selama perjalanan mereka, jika Xiao Yan tidak menyelamatkan mereka, mereka mungkin telah jatuh ke dalam perangkap orang lain sekarang. Mengenai hal ini, Xiao Yan tersenyum canggung di dalam hatinya. Jika bukan karena api batu vulkanik di tubuh kedua orang ini, Xiao Yan tidak akan begitu bebas untuk memprovokasi orang kuat di tingkat Yuanzun. Dia adalah beruntung lolos dari malapetaka ketika dia bertemu dengan orang yang kuat, kalau tidak dia akan jatuh ke tangan Bai Rong. Memikirkan metode menakutkan Bai Rong saat itu, Xiao Yan tanpa sadar merasakan hawa dingin di punggungnya. Sepertinya dia tidak bisa lagi menjadi sombong dan menyelamatkan orang dengan santai. Jika dia menghadapi situasi seperti itu lagi, dia tidak bisa. Tidak ada yang akan datang untuk membantu. Sama seperti Xiao Yan berpikir untuk dirinya sendiri, tanah di sebelah mereka bertiga tiba-tiba terbuka, dan kemudian magma panas menyembur keluar darinya, dan mata Xiao Yan juga berubah secara drastis. Magma, di sana, dia bisa merasakan nafas yang sangat panas dan familiar. Magma melonjak, lalu berputar dan menyatu di depan ketiga orang itu, berubah menjadi sosok. Sekilas, itu adalah bocah merah berwajah merah, seorang lelaki tua memegang tongkat kayu. Ketika dia muncul, wajah-wajah dari dua pria dan wanita di depan mereka tiba-tiba menunjukkan kegembiraan tepat ketika dia akan melangkah maju. Pria tua itu menegurnya dengan keras, mengatakan, "Hukuman api, kamu benar-benar berani. Kamu berani keluar dan berlarian dengan hati-hati jika kamu hanya menembus Yuan Huang. Jika Anda tidak beruntung kali ini, saya khawatir saya kehilangan nyawa saya." Orang tua itu menatap pria itu, dan mengucapkan sepatah kata, yang terakhir hanya berani dengan patuh mengakui kesalahannya, dan bahkan gadis di sampingnya menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Di antara keduanya, nama pria itu adalah Huo Xing, dan nama gadis itu adalah Huo Xin. Mereka adalah sepasang saudara laki-laki dan perempuan. Pada saat yang sama, mereka juga satu-satunya keturunan suku Huorong yang masih hidup. Sebelumnya, dua tinggal di ruang ini sepanjang tahun. Tidak lama kemudian, siksaan api menerobos Yuan Huang, dan kemudian dia membawa saudara perempuannya pergi secara pribadi, yang menyebabkan bencana. Setelah beberapa teguran, ekspresi lelaki tua itu kembali normal, dan kemudian dia menatap Xiao Yan.
Matanya yang jernih sepertinya memiliki kekuatan sihir untuk melihat semuanya. Dengan satu pandangan, Xiaoyan merasa bahwa segala sesuatu tentang dirinya sepertinya dilihat oleh lelaki tua itu. Sementara mata lelaki tua itu tertuju pada Xiaoyan, yang terakhir juga menatap orang di depannya. Api aneh yang membakar di dalam tubuhnya memiliki keinginan untuk keluar dari tubuhnya. Perubahan khusus itu membuat Xiaoyan segera percaya bahwa lelaki tua berwajah merah di depannya adalah tubuh api aneh di tubuh Huo Xing dan Huo Xin, api batu vulkanik. Teman kecil, berkat kamu mereka berdua selamat kali ini. Melihat kembali ke Xiaoyan, lelaki tua itu segera tersenyum pada Xiaoyan dengan wajah lembut. Dengan mudah, dia tersenyum rendah hati dan dengan cepat berkata dengan hormat. Senior, kamu bersikap sopan. Dengan kemampuanmu, bahkan jika kamu tidak membutuhkan junior ini untuk mengambil tindakan, keduanya akan baik-baik saja. Hehe, kamu benar-benar rendah hati. Pria tua itu tersenyum ringan, berbalik dan membuka jalan ke depan, memberi isyarat, Xiaoyan dengan cepat mengikuti. Karena kamu telah datang ke sini, kamu harus mengenali tubuh asli lelaki tua itu. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk ringan, dan lelaki tua itu melanjutkan. Dengan cara ini, kita berdua tidak perlu berbelit-belit semak, Pak Tua Huo King, ini dua anak kecil ini. Penjaga orang itu, Anda juga telah melihat reruntuhan ini, tidak bernyawa, dan sekarang, siksaan api dan kehati-hatian adalah api terakhir dari klan Banyan Api. Petik 2. Xiaoyan menyapu matanya, dan tempat ini memang seperti yang dia duga di dalam hatinya. Secara umum, ini adalah bagian dalam reruntuhan Huorong. Di bawah kepemimpinan Huo King, kelompok berempat dengan cepat tiba di kedalaman reruntuhan. Ini adalah Lembah Xian. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk berseru ketika dia melihat lembah besar yang agak aneh di depannya, dan segera memikirkan apa yang disebut peta Lembah Xian di pelelangan di benaknya. Melihatnya, Huo King di samping membuka mulutnya sedikit, lalu menghela nafas sedikit. Pada saat ini, apa yang muncul di depan mata Xiaoyan adalah lembah yang curam, dan kegelapan pekat menyelimuti kedalamannya, membuat orang tidak mungkin mengetahui situasi di dalam. Ada bau darah yang sunyi dan berdarah di udara, di sekitar, ada banyak bangunan yang rusak di lembah yang masih berdiri. Jejak perang di kedua sisi gunung terlihat jelas. Ada tulang patah di mana-mana terlihat. Mereka belum menginjaknya, tetapi dingin yang mencengangkan auranya seperti hantu, dia bergegas menuju mereka berempat. Segera setelah vibrato yang tidak bisa dijelaskan, embusan angin menghilang, Huo King dengan ringan mengetuk tongkatnya, dan melihat lingkaran cahaya redup melesat ke depan dari bawah kakinya, dan kedalaman lembah yang gelap berangsur-angsur menghilang. Membuat jalan terang. Ayo pergi, Huo King berkata dengan tenang, dan Xiaoyan yang berada di sampingnya memperhatikan bahwa tongkat di tangan lelaki tua itu sebenarnya adalah cabang beringin api yang lengkap. Terkejut, Xiaoyan tidak ragu sama sekali, dan dengan cepat mengikuti. Pada saat yang sama, Huo King berbicara perlahan, berkata, saat itu, klan Huorong membuka ruang ini di bawah magma bumi. Sejak itu, dua orang tua telah tinggal di sini sebagai tamu klan Banyan Api, tetapi dia tidak menyangka bahwa dalam perang berikutnya, dia akan menjadi seperti ini. Reruntuhan setelah perang juga direbut oleh dunia luar. Benar-benar sunyi. Petik 2. Mendengar ini, Xiaoyan mau tidak mau merasa sedikit malu. Tidak hanya orang-orang di dataran Liu Huo, bahkan dia, perjalanan ini juga datang untuk reruntuhan Huorong. Orang tua itu sepertinya telah menebak apa yang dipikirkan Xiaoyan, tersenyum ringan, dan berkata, tidak apa-apa, tempat ini hanyalah reruntuhan dan reruntuhan, harta berharga apa yang bisa ada. Jauh di dalam kata-kata itu, Huo King tapi tiba-tiba ada sedikit jeda, dan bahkan langkah maju berhenti sejenak, matanya menoleh ke belakang, dan dia berhenti sejenak di Gunung Huorong bersaudara, lalu dia mengangkat kakinya, dan berkata perlahan. Hanya saja lembah Xian ini, tanpa diduga, tapi tepat pada waktunya. Huo King menghela nafas tak berdaya, dan dari mulutnya, Xiaoyan juga mengetahui bahwa selama bertahun-tahun, di bawah perlindungan Huo King, saudara dan saudari Huorong tinggal di lembah Xian di reruntuhan Huorong, kabut hitam, bahkan Yuan Zun biasa tidak akan berani masuk tanpa izin, dan itu masih dianggap aman. Namun, secara tidak sengaja bertahun-tahun yang lalu, Yuan Zun yang kuat masuk ke lembah Xian, dan setelah beberapa keberuntungan, dia terbunuh. Peta di sini. Sekarang, peta telah bocor, dan semua pasukan berkumpul di dataran Liu Huo, siap untuk bergerak.
Lembah Xian tidak lagi menjadi tempat perlindungan mereka. Namun, sebelum itu, Huorong bersaudara masih memiliki satu hal untuk diselesaikan. Saat beberapa orang keluar dari jalan setapak, sebuah gua batu besar muncul di mata Xiao Yan di kedalaman lembah Xian. Setengah dari gua batu ditempati oleh pohon beringin besar yang berapi-api, yang akarnya melilit seluruh gua. Namun, pohon beringin yang berapi-api saat ini telah lama kehilangan vitalitasnya, dan cabang-cabangnya yang patah berserakan. Jejak-jejak terbakar, dan bahkan bagian di mana ujung bawahnya berbatasan dengan bumi, sebenarnya adalah batang yang digali oleh kekuatan luar. Ini adalah pohon spiritual beringin api, atau juga disebut pohon beringin api, adalah dasar dari seluruh klan beringin api, simpul kehidupan seluruh klan. Huo Qing berkata dengan wajah sedikit sedih, sepasang mata yang dalam di matanya, sepertinya mereka sedang mengingat sesuatu. Di samping mereka, Fire Stake dan Fire Heart menunjukkan rasa hormat. Meskipun pohon suci telah mati, kekaguman di hati mereka tidak pernah hilang. Setelah itu, Huo Qing menarik pikirannya dan tiba-tiba kembali ke postur kaku sebelumnya. Dan menghukum Huorong dan saudara perempuannya untuk duduk bersila di bawah pohon dan bermeditasi, sementara dia dan Xiao Yan berjalan ke tepi gua, dan keduanya duduk dan berdiri di atas akar pohon yang menjorok. Wajah merah lelaki tua itu menunjukkan sedikit keengganan untuk melihat kedua saudara dan saudari yang duduk bersila di bawah pohon di kejauhan, dan Xiao Yan, yang berada di sampingnya, juga samar-samar memperhatikan sesuatu. Teman kecil Xiao Yan, aku punya sesuatu yang kuharap bisa kupercayakan padamu. Tiba-tiba, Huo Qing mengangkat alisnya ke arah Xiao Yan, dan berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Melihat ini, Xiao Yan terkejut, buru-buru melompat dari tanah, membungkuk dan menangkupkan tinjunya, dan berkata, "Hadiah senior yang luar biasa, junior ini tidak mampu membelinya. Kali ini, saya berterima kasih kepada senior saya karena telah membantu saya. Jika ada kebutuhan, tanyakan saja, Xiao Yan akan melakukan yang terbaik." Petik 2. Huo Qing menarik napas dalam-dalam, lalu menghela nafas pelan, dan berkata, "Orang tua mengerti, kamu bisa menyelamatkan mereka berdua di dataran, semua karena api batu vulkanik di tubuh mereka." Xiao Yan membuka mulutnya sedikit, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa, untuk membantah. Yang pertama tidak peduli, hanya terus berbicara. "Tidak peduli apa alasanmu, bagaimanapun juga kamu menyelamatkan mereka. Kebaikan ini adalah hutang orang tua dan klan Huorong padamu." Setelah selesai berbicara, Huo Qing tidak menunggu Xiao Yan untuk berbicara, dan segera mengulurkan tangan tongkatnya ke kehampaan di depannya dengan sedikit sentuhan, riak tak terlihat dengan cepat menyebar saat pikiran berputar, dan setelah beberapa tarikan napas. Di dataran api yang mengalir, di bawah pohon beringin berapi yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing berapi cabang beringin sepertinya dipanggil, dalam semburan getaran, mereka tenggelam ke kedalaman magma satu demi satu. Pada akhirnya, sebuah bukit yang terbuat dari dahan beringin yang berapi-api muncul di depan Xiao Yan. Melihat dahan beringin yang berapi-api menumpuk seperti bukit di depannya, dengan konsentrasi Xiao Yan, otot-otot di sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Anda tahu, jika benda ini ditempatkan di dunia luar, berapa banyak pembangkit tenaga listrik Yuanzong yang telah bekerja keras untuk mendapatkannya, tetapi saat ini, Huo Qing hanyalah isyarat upaya, dan cabang beringin api ini, yang sangat berharga di mata yang lain, seperti kol Cina biasanya ditumpuk di sini sesuka hati, tetapi jika sampai ke dunia luar, saya khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik Yuanzun tidak bisa tidak berjuang untuk itu. Ini adalah hadiahmu untuk menyelamatkan mereka. Huo Qing dengan santai menunjuk ke bukit di depannya. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan bahkan lebih malu, tetapi pada akhirnya, dia masih di bawah senyum sedikit lucu Huo Qing, berdiri tegak dengan pipi memerah, dia menyingkirkan semua ratusan cabang beringin yang berapi-api. Bahkan sampai saat ini, Xiao Yan masih memegang sikap tidak percaya. Huo Qing mengalihkan pandangannya, memandangi dua saudara laki-laki dan perempuan di kejauhan, mengangkat tongkat kayu di tangannya, dan menunjuk ke pohon mati. Xiao Yan mengikuti pandangannya. Huo Qing lalu perlahan berkata, "Huorong pada akhirnya dari kehidupan Huorong Huai, leluhur klan menggunakan kultivasi seumur hidup mereka dan dikombinasikan dengan energi kehidupan Huorong Huai untuk meninggalkan keberuntungan bagi kedua saudara laki-laki dan perempuan,
dan menyegelnya di Huoronghuai. Ketika basis kultivasi kedua orang itu melangkah masuk Yuanzhong, mereka dapat menggunakan kekuatan itu untuk meningkatkan basis kultivasi mereka ke Yuanzhong dalam waktu singkat. Saya khawatir jika saya tidak membicarakannya, itu akan menjadi kekuatan besar di tingkat. Yuanzun mendengar ini, pikiran Xiaoyan sedikit membeku, dan mampu melakukan langkah ini sudah cukup untuk menunjukkan kepahlawanan para leluhur. Orang itu adalah teman baik lelaki tua itu. Pada saat itu, dia sudah setengah melangkah ke dunia Yuansheng. Sayang sekali. Memikirkan masa lalu, wajah merah tua Huo Qing tidak bisa membantu tapi sedikit tergerak. Keduanya terdiam sejenak, dan kemudian Huo Qing melanjutkan. Awalnya ketika dia mempercayakan kedua junior ini kepadaku, dia berharap aku bisa mengawal mereka sampai dia menyerap kekuatan warisan. Lelah, untuk melindungi warisan itu, dan juga untuk memenuhi keinginan seorang teman lama, dalam keputusasaan, aku hanya bisa menggunakan tubuhku sendiri sebagai dasar untuk menyegelnya. Begitu kata-kata ini keluar, mata Xiaoyan membeku, menggunakan api asli sebagai segel. Bukankah ini berarti sekali segel dilepaskan dan api yang berbeda kembali ke kebebasan, kesadaran Huo Qing sendiri juga akan menghilang bersama dengan segelnya. Aku percaya kamu tidak perlu banyak bicara tentang hal ini, aku percaya kamu mengerti. Huo Qing tersenyum ringan, seolah-olah dia tidak peduli tentang itu, dan mengarahkan pandangan lamanya pada kedua saudara laki-laki dan perempuan itu, dan berkata lagi. Pada saat itu, saya akan pergi. Perlindungan kedua lelaki kecil ini juga ditakdirkan untuk tidak bertahan di sini, jadi saya harap jika Anda bisa, Anda dapat mengambilnya, dan sebagai gantinya, Anda dapat mengambil api asli bersamamu. Senior, Xiaoyan tidak menyelesaikan kalimatnya namun, Huo Qing melambaikan tangannya dan memotongnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang sisa masalah. Tidak peduli apa yang kamu pilih, hari itu pada akhirnya akan tiba. Pada saat itu, akan ada banyak orang kuat yang akan menerobos reruntuhan. Jika kamu merasa kesulitan, saya meminta Anda untuk membawa mereka pergi dari Liu Huo sebanyak mungkin. Ping Yuan, petik 2. Mendengar ini, Xiaoyan terdiam untuk waktu yang lama, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya dengan keras ke arah Huo Qing, berkata dengan suara terkonsentrasi. Jangan khawatir, senior, mulai sekarang, selama junior ini masih hidup, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka berdua. Huo Qing mengangguk penuh terima kasih, lalu dengan ringan menangkupkan tangannya pada Xiaoyan, mengatakan. Kalau begitu, pertama-tama saya akan berterima kasih, Tuan untuk mereka berdua. Huorong bersaudara tidak tahu tentang fakta bahwa segel itu terkait dengan Huo Qing, kepercayaan terakhir dari klan Huorong. Untuk melindungi keinginan orang tua, Huo Qing tidak bermaksud untuk memberitahu mereka tentang masalah ini. Oleh karena itu, setelah Xiaoyan memahami level ini, dia tidak bisa tidak merasa sedikit sedih hatiku diam-diam menyeduh. Sampai batas tertentu, Huo Qing adalah penjaga Huo Xing dan Huo Xin, tetapi lebih dari itu adalah emosi seperti master, nenek moyang suku Huorong mengabdikan seluruh hidup mereka untuk berkultivasi sekarang, Huo Qing akan mengambil ini melangkah. 2 hari kemudian, dengan bantuan ramuan, semua luka di tubuh Xiaoyan pulih, dan dia menemukan bahwa kultivasinya yang stagnan memiliki sedikit momentum pertumbuhan, itu masih membuat Xiaoyan merasa sangat bahagia di hatinya. Ditemani oleh saudara-saudara Huorong, ketiga Xiaoyan berbalik sejenak di reruntuhan, dan segera, sebuah lubang dalam yang diaspal dengan batu-batu besar muncul di depan mereka. Di tengah lubang yang dalam itu muncul sebuah kawah ke atas seperti gunung berapi suhu tinggi yang mengerikan menyebar di sekitar kawah yang berpusat di kawah, dan di tepi kawah, Huo Qing saat ini sedang melihat magma yang berjatuhan di bawah, dengan banyak kesedihan di alisnya. Mereka bertiga melangkah maju, dan kemudian Huo Qing berbalik perlahan, menghela nafas pada saat yang sama, dan berkata, kalian tidak berlatih keras. Apa yang kamu lakukan di sini? Hah, ini adalah dahan beringin api, beri roh yang meleleh, jue darah merah, ini semua adalah bahan obat yang kaya akan atribut api. Banyak di antaranya hampir punah di dunia luar, melelehkan bahan obat ini dalam satu waktu bersama-sama. Pil apa yang akan disempurnakan ini? Pil roh api. Tepat ketika Xiaoyan bergumam tentang bahan obat berharga yang sangat langka di dunia luar, Huo Qing di belakangnya membelai kepala gadis itu dengan satu tangan, dan pada saat yang sama dia menatap Xiaoyan dengan sedikit terkejut, dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit mengernyit,
dengan sedikit kecurigaan di matanya, dan lelaki tua itu melanjutkan tanpa tergesa-gesa. Pil roh api yang unik untuk klan beringin api memiliki metode yang aneh dan sangat berbeda dari apa yang diketahui dunia luar. Dapat dikatakan bahwa itu dibuat khusus untuk orang-orang dari klan beringin api. Dengan pil ini, apakah itu menerobos Yuan Huang, Yuan Baizhong dan Yuan Zun dapat meningkatkan tingkat keberhasilan secara signifikan? Tentu saja, apakah itu efektif untuk orang lain tidak diketahui. Begitu kata ini keluar, mata Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan ekspresi kaget. Itu dapat meningkatkan peluang menembus Yuan Zun. Sejauh yang dia tahu, tidak satupun dari mereka adalah pil peringkat teratas yang menempati peringkat ke-8. Ini paling banyak adalah tingkat ramuan urutan ke-7, dan ramuan api ini benar-benar luar biasa. Ramuan ini awalnya digunakan untuk roh api untuk menerobos Kaisar Sumber, tetapi masalah saat ini adalah dengan metode orang tua itu, jika kamu ingin memperbaiki ramuan ini, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan, dan orang-orang di luar, tetapi tidak ada jaminan bahwa dia akan datang ke sini tiba-tiba. Meskipun dia sangat memuji kemanjuran ramuan ini, tetapi Woking hanya tahu sedikit tentang memurnikan obat, dan dia ingin memperbaikinya dengan bantuan api yang berbeda. Pil masih membutuhkan banyak waktu, tetapi setelah dia selesai berbicara, Xiaoyan melihat ke belakang perlahan sambil tersenyum, dan berkata dengan percaya diri. Mengapa kamu tidak menyerahkannya padaku? Reruntuhan beringin api. Mengenakan jubah hitam, Xiaoyan duduk bersila di depan kawah, matanya tertutup rapat, dan kekuatan jiwa yang agung di antara alisnya menyembur keluar dengan gila-gilaan, berubah menjadi 2 tangan besar yang tak terlihat, meraih ke arah kawah. Segera setelah kekuatan jiwa mendekat, magma tebal di bawah kawah sepertinya merasakan sesuatu. Di bawah kejatuhan yang ekstrim, semburan panas yang menyengat tiba-tiba melanda, dan kemudian, gumpalan api ungu tiba-tiba menyala dari langit, dan kekuatan jiwa di bawah dukungan-dukungan, gelombang panas magma yang mengamuk dengan mudah diselesaikan. Setelah itu, nyala api perlahan turun, dan dalam proses jatuh ke dalam kawah, dengan cepat meluas menjadi massa api, menempati seluruh ruang di bawah kawah, dan bahan obat yang semula mengambang di atas magma juga tertelan dan hampir berkobar di dalam api yang aneh. Hehe, si kecil ini tidak sopan. Di bawah magma, ada api batu vulkanik seorang lelaki tua yang mengintensifkan proses pemurnian. Tanpa diduga, dia menekan ini juga. Petik 2. Melihat situasi di dalam kawah, Hu Woking ada juga seorang tersenyum di wajah tua, tetapi gadis di sampingnya menatap punggung Xiaoyan dengan penuh harap, mengangkat bibirnya yang halus, dan bertanya dengan ragu. Kakek Hu Woking, bahkan kamu tidak yakin, Xiaoyan bisakah senior berhasil? Gadis kecil masih berani menggoda lelaki tua itu. Hu Woking dengan ringan mengetuk dahi gadis itu dengan jari-jarinya, dan yang terakhir segera menciutkan lehernya dengan lidah keluar dan tersenyum memalukan. Sebagai manusia, masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan. Orang tua itu berpikir bahwa dia memulai latihan cukup awal, dan lelaki kecil ini secara alami tidak cocok. Tetapi dalam proses pemurnian obat, dengan latar belakang seperti itu, melihat ke daratan, generasi muda bisa mereka yang mengungguli dia tidak akan dilampaui oleh 1 tangan. Begitu kata-kata ini keluar, Hu Woking bersaudara segera saling memandang dengan cemas, dan mereka berdua melihat ekspresi kaget yang dalam di mata satu sama lain mengenai kata-kata Hu Woking. Mereka tentu saja tidak diragukan lagi, tetapi penilaian setinggi itu memang mengejutkan. Cici, pada saat yang sama, di dalam kawah, di bawah pembakaran api aneh, bahan obat itu dengan cepat melepaskan cangkangnya, dan esensi di dalamnya secara bertahap diekstraksi, baik dalam bentuk bubuk, atau pasta kental, dan beberapa cairan kaya. Mengandung energi mengamuk dan lebih dari 100 jenis bahan obat disempurnakan oleh api berbeda Xiaoyan pada saat yang sama, mereka semua disempurnakan hanya dalam beberapa jam, dan proses selanjutnya juga diselesaikan dalam sekali jalan di tangan Xiaoyan. Dengan alkimia yang diberikan oleh Hu Woking, Xiaoyan sudah memiliki banyak pemahaman tentang Huoling dan di dalam hatinya, dan banyak bahan obat yang digunakan di dalamnya bisa dikatakan cukup berani, tetapi menilai dari alkimia, kualitasnya obat mujarab ini levelnya hanya level ke-7, dan dengan keterampilan alkimia Xiaoyan saat ini, tidak sulit untuk menyempurnakannya. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu sejak pemurnian pil roh api, saudara dan saudari Huorong tinggal di sini sepanjang hari, menatap langsung ke kawah di tengah lubang raksasa, mata mereka penuh rasa ingin tahu. Meskipun berdasarkan pengalaman mereka tidak dapat melihat misteri apapun di dalamnya,
Tetapi ketika mereka melihat api berkelap-kelip dari waktu ke waktu di kawah, dan aroma samar bunga dandelion di udara sekitar, wajah kedua orang itu dipenuhi dengan tersenyum. Mereka secara kebetulan mengungkapkan ekspresi terkejut. Mengaum, tiba-tiba, ke arah kawah, terdengar suara naga bersiul dengan fluktuasi khusus. Ramuan bulat merah perlahan naik ke langit, dan yang lebih aneh lagi adalah di sekitar ramuan itu, seekor naga kecil yang dipadatkan dan diubah oleh aroma ramuan terus-menerus melayang. Dan akhirnya, di bawah panasnya api aneh, di bawah pemanggangan, secara bertahap menyusut dan berkumpul, lalu meleleh menjadi ramuan. Selesai. Dan Qi berubah menjadi naga, simbol pil terbaik. Mereka tentu saja mengetahuinya, tetapi pada saat kedua saudara laki-laki dan perempuan itu berseru, di atas lubang besar, di atas kubah, awan petir besar berkumpul dengan cepat. Dan Lei, melihat pemandangan ini, Huo Xing tiba-tiba mengeluarkan seruan, dan bergegas ke depan untuk berdiri di samping Xiaoyan. Pada saat yang sama, di udara, sosok Huo Qing muncul entah dari mana. Pil, cek-cek seru, dan segera menurunkan sosoknya tanpa tergesa-gesa, dan tersenyum hormat pada Xiaoyan. Teman kecil Xiaoyan benar-benar ahli dalam trik, aku mengagumimu. Mendengar ini, Xiaoyan yang baru saja berdiri menggelengkan kepalanya dengan ringan, mendesah. Senior, kamu telah mengalahkanku. Saya masih memiliki beberapa pengalaman dalam memurnikan obat, belum lagi itu hanya pil tingkat rendah peringkat ke-7. Begitu kata-kata ini keluar, kalimat api dan hati api mengangkat alis mereka. Obat mujarab tingkat biasa sudah menjadi barang mewah bagi mereka, tetapi bagi Xiaoyan, itu tidak lebih dari biasa, alkemis benar-benar profesi yang patut ditiru. Haha, itu saja. Hal terpenting saat ini adalah singkirkan dan Lei ini terlebih dahulu. Beberapa orang terus berbicara, Huo Qing hanya melambaikan tangannya, perlahan mengangkat kepalanya, dan bergabung dengan mereka. Langit, Huo Qing memutar-mutar tongkat kayu dengan ringan di tangannya, dan ingin berjalan di udara, tapi kemudian, dia dihentikan oleh Xiaoyan. Senior, serahkan pil ini padaku. Mendengar ini, Huo Qing tertegun, dan kemudian buru-buru berkata, anak kecil, kamu baru saja selesai memurnikan pil, dan keadaan saat ini adalah kamu tidak takut dengan pil ini. Jika kamu ingin mengambilnya, kamu pasti akan sangat menderita. Dengan orang tua di sini, kamu mungkin tidak diizinkan untuk mengambil tindakan. Petik 2. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan hanya bisa bersumpah di dalam hatinya, lalu menjentikkan jarinya, dan cahaya di sampingnya dalam sekejap, bewam ungu hitam melintas, dan kemudian dia melirik Huo Qing lagi, dan berkata dengan senyum ringan. Senior, dan Lei ini memiliki efek pada saya, jadi saya sebaiknya serahkan padaku. Ayo. Setelah Raja Utara melahap Lei Yuan terakhir kali, kekuatannya saat ini secara resmi telah melangkah ke tahap tengah Yuan Zong bintang 8. Jika dia bisa menyerap dan Lei ini kali ini, saya tidak tahu berapa banyak kekuatannya dapat ditingkatkan. Melihat boneka aneh ini, Huo Qing juga terkejut lagi. Meskipun dia telah menyadarinya sebelumnya, dia hanya melihatnya sekilas dan tidak pernah mengamatinya dengan hati-hati. Sekarang dia melihatnya secara pribadi, boneka yang memakai sisik naga ini tampak cukup, satu-satunya perbedaan adalah melihat wajah percaya diri Xiaoyan, dia tidak bisa menghentikannya, jadi dia mengangguk, dan mundur ke samping. Anak kecil, karena kamu bersikeras akan hal ini, aku tidak bisa memaksamu, tetapi ada satu hal, jika ada yang salah, aku akan mengambil tindakan lagi, jadi jangan salahkan aku. Terima kasih senior. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum, melihat ke langit, matanya mengikuti dia menjadi lebih tajam, menunjuk dengan ringan, dan berkata dengan suara yang dalam. Bei Wang, pergilah. Begitu perintah itu diucapkan, tubuh Bei Wang sedikit tenggelam, dan kemudian dia menembak ke langit seperti bola meriam, dan awan guntur bergulung, guntur berkumpul bersama seperti naga bertanduk, dan Raja Negeri Utara bahkan lebih sembrono, bergegas ke awan guntur dalam satu gerakan, dan bertarung dengannya. Setelah beberapa lama, setelah Dan Lei menghilang, Raja Utara mendarat tinggi dan lurus di samping Xiaoyan, sementara tiga dari Huo Qing memandangi boneka di depan mereka dengan mata yang aneh. Setelah diperiksa lebih dekat, sisik naga menempel pada boneka itu. Permukaan tubuh Raja Utara tampaknya sedikit lebih dari sebelumnya, dan kekuatan guntur mengalir ke seluruh tubuh, serta roh pembunuh yang kejam, tampaknya menjadi jauh lebih tirani.
Boneka aneh itu bisa menyerap kekuatan guntur untuk meredam dirinya sendiri. Pantas saja kamu tidak takut pada Dan Lei. Petik 2. Melihat boneka aneh di depannya, Huo Qing tidak bisa tidak bertanya-tanya. Xiao Yan sedikit tersenyum, matanya tertuju pada Bei Wang, dan setelah persepsi yang cermat, dia tidak bisa menahan cemberut. Atau tahap tengah dari sekte asal bintang 8. Setelah beberapa penyelidikan, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa kekuatan Raja Utara tidak semudah sebelumnya. Meskipun sudah dekat dengan tahap akhir dari 8 Star Origin Sect, secara keseluruhan, efek peningkatan Dan Lei pada kekuatan Raja Utara telah banyak melambat. Tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa itu karena Lei Yuan belum sepenuhnya diserap, tetapi hasil seperti itu pasti akan terjadi, membuat Xiao Yan merasa kecewa. Dengan enggan melengkungkan bibirnya, Xiao Yan menyingkirkan Raja Utara dan mengalihkan pikirannya. Ketika dia mengulurkan tangannya, sebuah pil merah terbang dengan cepat dari langit di atas kawah. Menyerahkannya ke Huo Qing. Memegang botol batu giok di tangannya, Huo Qing menghela nafas lega, dan segera mengepalkan tinjunya ke arah Xiao Yan dengan ekspresi serius, dan berkata dengan suara yang dalam. "Terima kasih, anak kecil." Di samping, Huo Rong dan saudara perempuannya keduanya membungkuk. Dia mengepalkan tinjunya, dengan ekspresi hormat di wajahnya. "Senior, sama-sama, aku hanya melakukan yang terbaik." Xiao Yan menggelengkan kepalanya, membantu Huo Rong bersaudara, dan setelah Huo Qing mengucapkan terima kasih beberapa kali, dia menyerahkan botol batu giok di tangannya kepada Huo Xin. Hal terpenting adalah gadis ini menerobos Yuan Huang dengan bantuan pil sesegera mungkin, dan suksesi Huo Rong juga akan diluncurkan secara resmi. Sementara Xiao Yan dan yang lainnya sedang menunggu hati api menerobos di reruntuhan Huo Rong, di luar, di dataran api mengalir, hal-hal aneh terjadi satu demi satu. Pertama, semua cabang beringin api di hutan beringin api menghilang secara aneh, diikuti oleh kadal api juga terjun ke kedalaman magma. Di pinggiran dataran, sungai lava berangsur-angsur mengering, menampakkan aliran yang dalam. Dari dataran ke kedalaman, gunung berapi besar tiba-tiba muncul dari tanah, dan magma panas meluap darinya. Namun, orang-orang kuat di daerah itu tidak mundur tetapi maju, dan menunggu lama di pinggiran gunung berapi. Sebulan kemudian, reruntuhan pohon beringin. Xiao Yan, Huo Qing dan yang lainnya berdiri di depan pohon belalang Huo Banyan, dan mengikuti persembahan tongkat Huo Qing di telapak tangannya. Dia mengangkat kedua tangan ke dadanya setelah ledakan segel seperti kilat. Dua kelompok orang-orang muncul di atas pohon belalang Huo Banyan. Energi murni yang dibungkus dengan api merah perlahan muncul, dan kemudian, ketika tongkat itu dimasukkan dengan kuat ke dalam tanah, segel yang menutupi warisan itu secara bertahap terkoyak, dan kedua orang itu, Huo Xing dan Huo Xin, dipanggil oleh Huo Qing, meraih puncak pohon tanpa ragu. Tubuh secara bertahap bergabung ke dalamnya, dan keduanya tertidur lelap. Melihat saudara laki-laki dan perempuan yang sedang tidur, mata tua Huo Qing menunjukkan sedikit keengganan. Setelah bertahun-tahun berteman, sekarang setelah mereka berpisah, sulit bagi siapapun untuk tenang. Namun, Huo Qing juga sangat menyadari situasi yang dihadapi. Sementara kesadarannya masih ada, dia berbalik tanpa ragu dan mencoba yang terbaik untuk membangun penghalang di pintu masuk gua. Ini bisa dianggap sebagai miliknya perlindungan terakhir. Tidak jauh dari sana, Xiao Yan berdiri dengan tenang. Segala sesuatu di sini harus diam-diam dipercayakan kepada lelaki tua ini yang telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Di akhir hidupnya, selain teman-teman lama dari masa lalu, lebih ya, juga pasangan ini anak-anak yang telah menjaga mereka seperti orang tua dan anak-anak selama bertahun-tahun. Teman kecil Xiao Yan, mereka akan dipercayakan kepadamu. Tubuh Huo Qing sedikit gemetar, titik-titik cahaya terus menyebar dari tubuhnya, kesadarannya sudah mulai mengendur, lehernya berkedut, seperti orang tua tuli. Dia berteriak keras, seolah-olah dia takut Xiao Yan tidak akan bisa. Untuk mendengar dengan jelas, sampai dia memastikan bahwa Xiao Yan mengangguk dengan berat, dan kemudian dia tersenyum cerah, ekspresi sepasang mata merahnya berangsur-angsur menghilang, dan seluruh tubuhnya akhirnya berubah menjadi sepotong cahaya bintang dan menghilang di ruang ini. Pada saat ini, bahkan dengan suasana hati Xiao Yan, tenggorokannya tidak bisa membantu tetapi tersedak sedikit, sampai tanah di depannya berangsur. Angsur meleleh, dan api merah menyala, meluap dengan magma perubahan warna berangsur-angsur surut, dan berubah menjadi keteguhan. Saat ini, hanya dengan mematuhi perjanjian dengan lelaki tua itu dan melakukan yang terbaik untuk membuat diriku lebih kuat,
Aku dapat memiliki kesempatan untuk terus melindungi sepasang saudara dan saudari ini untuknya. Ayo, api batu vulkanik. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan dengan tegas memanggil 4 api yang berbeda dan berdiri di 4 arah, menggunakan kekuatan api yang berbeda untuk menjebak api batu vulkanik agar tidak menyebar. Sementara dia dirinya sendiri setelah teriakan nyaring, dia langsung berlari ke api yang berkobar seperti magma. Memakan api yang berbeda dimulai sekarang. Lebih dari 4 bulan kemudian, di bagian terdalam dari dataran Liuhuo, gunung berapi yang tiba-tiba muncul dari tanah beberapa bulan yang lalu kini telah naik hingga ratusan kaki, dan magma yang bergolak secara bertahap jatuh ke posisi sedang. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda dapat melihatnya di magma, sepertinya masih ada sesuatu yang mengalir dengan kecepatan tinggi. Dan pinggiran gunung berapi ini telah ditempati oleh orang-orang di seluruh langit. Orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat berkumpul di sini, bukan karena hal lain, tetapi karena kawah ini adalah pintu masuk sebenarnya dari reruntuhan Huorong, dan hanya dibutuhkan waktu beberapa lusin lagi suatu hari, magma di tengah akan benar-benar jatuh dan mengering, dan pintu masuk di bawahnya akan terbuka. Pada saat itu, semua orang kuat yang hadir akan dapat menahan ordo beringin api dan memasuki api Banyan Ruin selancar. Di puncak gunung yang lebih tinggi di luar kawah, pada saat ini, Bai Zijing yang berpakaian putih berdiri di sana dengan beberapa anggota keluarga Bai di belakangnya. Melihat magma panas yang mengalir keluar dari retakan di tepi kawah, Bai Zijing tidak bisa tidak melihat sosok berjubah hitam di benaknya, dan tinju di bawah lengan baju secara bertahap dikepal. Xiaoyan, ketika aku kembali ke klan kali ini, aku pasti akan menyeretmu keluar dari klan Xiao dengan tanganku sendiri, dan tidak mencabik-cabikmu. Aku, Bai Zijing, tidak punya wajah untuk melihat saudaraku yang sudah meninggal. Pada saat yang sama, di pinggiran dataran Liuhuo, sesosok berpakaian hijau dengan cepat mendekat dari tepi langit. Berdiri di tebing, memandangi dataran tak berujung di depannya, ada pandangan harapan di matanya setelah beberapa saat, setelah mengkonfirmasi sang jenderal setelah bergerak ke arah, jari kakinya dengan ringan mengetuk tanah, dan sosoknya segera berubah menjadi sambaran petir, dengan cepat melesat ke kedalaman dataran. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.